untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Rina. Dimanapun kalian berada, Kak Rina doakan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik masih semangat kan belajar dari rumah? Adik-adik, hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran, adik-adik dapat menyajikan ringkasan teks secara tepat. Adik-adik dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Adik-adik, apa saja kegiatanmu tadi pagi? Coba amati gambar berikut ini. Gambar kegiatan sedang apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, gambar orang yang di daerah pegunungan sedang menghangatkan tubuhnya. Gambar yang kedua, seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan yang ketiga, memasak air menggunakan kompor. Nah, adik-adik, dari gambar tersebut, gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia ya? Apakah tubuh manusia juga mengeluarkan panas juga? Bagaimana cara mengukur energi panas? Yuk kita cari tahu. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut proses fotosintesis. Nah, adik-adik, mengapa tanaman dapat melakukan fotosintesis? Ya, karena mengandung zat hijau daun atau disebut klorofil. Bagaimana proses fotosintesis ya? Yuk kita cari tahu. Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida. Air diserap oleh akar dari dalam tanah. Air dari akar menuju ke daun. Kemudian karbon dioksida diserap dari udara oleh daun melalui mulut daun atau disebut stomata. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida yang tadi diserap oleh daun kemudian diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, adik-adik sudah tahu ya proses fotosintesis itu bagaimana? Ya, makanan yang dihasilkan dari hasil proses fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Nah, adik-adik, kegiatan apa saja yang memerlukan energi matahari?
Coba siapa yang tahu? Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen. Bisa juga untuk mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Dan masih banyak ya adik-adik manfaat panas matahari. Nah, adik-adik, cobalah gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Kemudian, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Ya, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan tadi, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dengan kain dapat menimbulkan energi panas. Adik-adik, selain matahari dan gesekan 2 buah benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Nah, adik-adik, selain itu, nenek moyang kita dulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Untuk memahami lebih lanjut tentang energi panas, adik-adik bisa membacanya di sini ya. Adik-adik bisa menjeda video ini untuk membaca teks bacaan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Contoh dari bentuk media cetak adalah ada buku, majalah, dan koran. Nah, adik-adik, informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Untuk memahami lebih lanjut, adik-adik nanti bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang kata kunci. Ada yang pernah dengar apa itu kata kunci? Apa ya kata kunci itu? Kata kunci adalah kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Contohnya pada paragraf 1. Apa saja kata kuncinya? Ya, kata kuncinya ada energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Nah, untuk paragraf 2, 3, dan 4, adik-adik bisa untuk latihan di rumah ya. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya, kita sudah mempelajari energi panas, ringkasan, dan kata kunci. Pembelajaran dari Kak Rina cukupkan sekian ya. Tetap semangat belajarnya, tetap terapkan protokol kesehatan. Semoga video ini bermanfaat ya adik-adik. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.